Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Dewi Rani bersama teman sekelompok saya yaitu Radita dari 2018 dan saya dari 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 6 yaitu motor servo, praktikum, implementasi, dan kendali. Seperti biasa kita menggunakan simulasi di aplikasi Proteus. Udah ada komponen Arduino-nya yang disambungkan di pin 9, itu disambungkan dengan komponen oscilloscope. Lalu disambungkan lagi dengan komponen motor servonya, ada power dan ground-nya. Untuk pin 7 di Arduino itu disambungkan dengan LED warna kuning, terus ada resistornya dan disambungkan dengan ground. Untuk pin yang kedua sampai 5 itu kita sambungkan dengan resistor, lalu disambungkan lagi sama switchnya. Nah, di sini switchnya ada utara, timur, selatan, barat. Ini dari codingan yang lama, artinya kalau misalnya kita kembangkan itu ada timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Jadi gimana nih cara misalkan arah timur laut, tenggara, barat daya, barat laut ini udah ada kita taruh di sini. Kalau untuk timur laut itu utara dan timurnya itu di low. Jadi utara dan timur itu di low, dan lainnya selatan dan barat itu di high. Untuk arah tenggara artinya timur dan selatannya itu di low, timur dan selatan di low, berarti utara dan baratnya di high, kayak gitu. Begitu seterusnya untuk barat daya dan barat laut, selatan di low, barat di low. Untuk barat daya, barat lautnya barat di low, utaranya low, dan lainnya di high, kayak gitu. Ini untuk rangkaian di Proteus. Untuk codingan di Arduino dan cara mengemulasikannya akan dijelaskan oleh Bang Ranifa. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugasnya dan saya akan mengeksekusi setiap tugasnya. 5.1 kita diminta buat wiring diagram seperti pada poin 4 ini, kemudian emulasikan di Arduino-nya. Kita juga diminta untuk mengedit si motor servo ini. Jadi servo ini standarnya plus 90 sampai minus 90. Nah, kita ubah tuh jadi 0 sampai 180 di sini nih. Atau tinggal klik 2 kali di servonya. 0 sampai 180. Oke. Tugas 1 selesai. PWM-nya tetap 1 sampai 2 milisecond. Kita akan lihat lagi benar atau tidak. Ya. Sini tetap 1 sampai 2 milisecond. Karena ini sudutnya 180 derajat. Nah, kembangkan sketch di bawah ini agar fungsi bekerja menentukan posisi servo. Sketchnya ada di sini, udah saya persiapkan. Dimulai dari deklarasinya hingga eksekusinya ada di paling bawah, di sini sebelum bawah. Ini perkembangan dari apa yang tertera di modul. Namun saya kembangin lagi supaya kalau di sini dilihat ada LED. Nah, saya pengen mengkreasikan wiring diagram itu sehingga ketika servonya udah selesai dieksekusi, ini nyala. User jadi nggak bingung nih, ini lagi eksekusi nggak ya? Nah, ini nyala. Maka dari itu saya kembangkan jadi seperti ini bentuknya. Apabila posisinya itu lebih kecil daripada sudutnya, misalnya kita minta sudutnya segini, sudut ini apa yang kita minta, posisi ini saat itu lagi di mana, sudut servonya itu lagi di mana. Misalnya sudutnya ada di sini, lalu servonya lagi ke arah utara. Nah, ini codingannya. LED satunya low, dia akan mati, lalu dia akan berputar. Nih, kode putaran ini posisi akan bertambah satu demi satu. Setiap satu penambahan 1 derajat itu delaynya 15 milisecond, jadi nggak terasa. Nah, kalau kita mau nambahin kecepatannya, ini juga bisa pakai ini dikurangi nilainya dari 15 jadi misalnya 9. Ini cepat banget, tapi saya lebih prefer kayak 15 karena ini udah smooth.
gitu. Ini deklarasinya ya. Jadi kita tuh ngapain sih pada saat memang ini terjadi, situasi ini terjadi. Nah, dia akan berubah si putar, kode putar. Kode putar kalau kita lihat di sini, dia adalah kode untuk servo. Saya namain putar. Lalu kalau misalnya posisinya misalnya ada di selatan 180 derajat, terus kita minta ke 90, maka ini kodenya. Dia akan memberi arahan untuk si posisinya, memberi output, dan posisinya akan berkurang satu demi satu selama setiap satu derajat itu 15 milisecond. Jadi tetap sama-sama smooth. Nanti kalau udah, dia akan nyala. Di sini kodenya. Else artinya ketika udah nggak ada eksekusi lagi, LED-nya yang ini akan nyala. Ini diharapkan memudahkan user. Ini apa? Nah, ini situasinya. Jadi kan di sini ada 4 switch. 4 switch ini saya beri kode AND N. Jadi apabila satu persatu ya, misalnya ini untuk posisi 0 derajat putarannya low sendiri, sisanya high, maka dia akan posisinya 0. Nah, posisi 0 ini adalah fungsi, kode untuk manggil fungsi yang ada di paling bawah tadi ini. Jadi fungsi ini mulai dari sini, fungsi untuk menggerakkan si motor servo itu. Posisi sudutnya saya minta 0, maka di sini akan setiap yang tertuliskan sudut itu akan menjadi 0 sehingga bisa dieksekusi dengan baik. Ini codingan ini untuk 180 derajat, artinya kita akan membuat ini tidak terbaca dulu untuk sementara. Kita cukup tambahkan ini menjadi command. Oke, udah. Oh, yang dari sini. Lihat sini aja. Nah, jadi ketika dia udah 225 nggak bisa kebaca. Lalu ini kenapa enggak? Else posisi. Ini tujuannya adalah kita menjawab yang lebih 5.3. 5.3 itu kita disuruh buat sketch lanjutan, dimana kalau misalnya ngaco di sini kan kalau yang diharapkan modul itu bermain hanya dengan satu, utara, selatan, dan timur, barat. Nah, kalau yang kita buat ini itu ada tenggara juga, ada timur laut, jadi divariasiin gitu, enggak cuma 0, 90, 180. Saya mau, kita lebih tepatnya kita mau 45, 135 itu ada juga. Jadi apabila ada 2 switch ini saya simpulkan bahwa apabila ngaco, jadi switchnya misalnya kan di sini ada kode-kodenya. Jadi kalau timur sama utara dia artinya ke timur laut. Tapi kalau misalnya timur sama selatan ini nggak ada. Nah, kita anggap itu sebagai kode ngaco. Apabila kodenya ngaco, posisi tetap posisi, nggak berubah. Penjelasan kode udah cukup, kita akan coba eksekusi. Oh iya, sebentar. Ini belum di-compile, kita compile dulu sebentar. Sementara lagi di-compile, kita akan coba baca 5.4 apa? Pantau pergerakan sinyal PWM terhadap sudut pada emulator. Oke, dan diminta untuk screenshot. Nanti setelah di-run akan ada PWM-nya, akan terbuka secara otomatis. Kita harus compile ini dulu. Lalu kalau saya untuk masukin file hex ke Arduino yang ada di Protes itu pakai metode copy paste directory yang ditampilkan oleh si Arduino ini di bawah. Kalau kita buka ini edit komponen untuk Arduino, nah di sini kita paste untuk directory-nya. Secara otomatis Proteus akan cari sendiri file hexnya.
Oke, ini dia utara di 0 tetap. Ketika dia udah nggak eksekusi dia akan kuning. Kita akan coba satu-satu dulu. Timur dia akan berjalan ke sekitar 90. Kenapa nggak pas 90? Karena di sini kita pakai mapping. Kita nggak nemuin cara supaya benar-benar akurat gitu. Jadi selalu ada perbedaan sudut sedikit. Nah, ini diperlukan mapping. Kalau karena tadi kita pengen apabila utara dan timur ini dia ada di 45 derajat, kalau kita tidak pakai mapping, kita hasilnya akan kayak gini. Ini mappingnya kita jadiin komen, lalu di sana kita compile. Setelah selesai di compile, ini bisa langsung di run secara otomatis. Kode ini udah masuk ke sini karena directory ini kan tidak berubah. Nah, lihat ketika utara dan timur dia nggak akan bisa mengeksekusi. Kenapa? Alasannya adalah ketika kita jadiin timur dulu, ini bagus dekat dengan 90 namun masih agak jauh dikit. Namun ketika kita balikin, lihat di sini cuman 3 derajat, jadi terbacanya itu 3 derajat, padahal di kode ini jelas kita tuh minta dia 45 derajat. Makanya diperlukan mapping agar tepat untuk semuanya. Ini dia. Ini mapping udah, kita run lagi. Oh ya, tadi belum di compile. Ini lupa dihapus. Kita compile ulang. Lalu ini dia. Ketika dia di utara dan timur dilogkan, kan utara sama timur kan antara mereka itu ada timur laut, makanya dan posisinya itu di 45 derajat gitu, makanya saya pilih utara dan timur. Low hasilnya adalah timur laut, begitu juga yang lainnya. Kita akan coba kalau selatan gimana nih. Nah, sengaja saya sampai 178 aja, nggak sampai 180. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai 180 itu ada kemungkinan servernya mentok, dia masih ingin eksekusi terus sampai sudutnya bisa lebih dari 180, karena belum tentu pada saat dia server di 180 perintahnya tuh ke 180, bisa jadi perintahnya justru ke sudut yang lebih besar lagi, 200, 220 gitu. Maka dari itu di sini kita mentokin di 178. Lalu kalau kita ingin kembali ke timur, dia ada di 90. Kita coba eksekusi barat ya, nggak bisa. Jadi fungsi yang post tadi ini kan aktif, jadi dia nggak akan eksekusi apapun. Oke, sekarang pantau PWM. Oh ya, PWM tadi belum dipantau ya setiap kita ini, berarti kita run. Ini masih run. Nah, kita akan lihat PWM ketika utara kita lowkan, maka dia akan ada di sini. Ini adalah 1. Mungkin kita cara maskinnya mana ya. Oh ini. Oh ya, ini kemungkinan 2. Satu kotak itu 2, maka ketika dia setengah seperti ini, jadi di 1. Ini dia. Ini 1. Lalu ketika kita mau ke timur, harusnya ini nambah 0,5. PWM justru seperti ini ya. Lalu bagaimana kalau kita tambah ke 180 derajat? Ini tepat di 2 nih.
tapi kalau 1 gimana ya. Oke, kayak gini si pemantauannya kayak gini. Kita akan coba screenshot. Ini untuk yang 1. Terus kalau kita ke tenggara 45 derajat dia akan seperti ini. Kalau ke timur dulu, timur PWM nya kayak gini. Berikutnya kalau ke selatan ke tenggara ini PWM nya, dan selatan seperti ini. Nah, kita akan coba kalau ini jadi kan ini kan 0 sampai 180. Bagaimana kalau servonya sampai 360? Ini pulse-nya nggak akan saya ubah. Kenapa? Karena kita udah menyiapkan kode mappingnya gitu. Kalau misalnya pulse-nya diubah, mapnya akan berubah lagi. Dan kenapa mappingnya tetap perlu diubah? Karena masih ngaco. Walaupun pulse-nya tepat, pulse-nya misalnya sampai 3 milisecond, itu dia tetap akan ngaco gerakan yang nggak sesuai apa yang kita minta di sini. Kalau utara dia akan kemana, timur dia akan kemana. Makanya mapping tetap diperlukan pada saat kondisi kita pengen ke 360. Kita akan replace yang tadi. Ini jadi udah disiapin di sini ya, 360 di bawah, 180 di atas. Kita replace di sini, lalu kita akan coba eksekusi. Kita compile lagi. Sementara itu kita pastikan dia 360. Oke. Nah, kita tunggu. Selesai, lalu bisa kita run. Ini masih sama apabila utara jadi 0, terus kita mau timur laut. Nah, ini 40, jadi agak jauh memang. Karena kalau misalnya kita ke 90 dulu lalu balik lagi, itu di sekitaran sini. Kalau diubah lagi malah makin jauh justru. Makanya paling tepat mungkin di situ. Lalu kalau ke tenggara di sini 133, ini 180-nya 174. Nah, ini ada barat sekarang. Pertama barat daya dulu, kita akan coba. Barat daya kayaknya belum diubah atau gimana ya? Bentar dicek dulu. 225. Oh iya, ininya harus dihapus dulu nih, Martial Edition. Ini kan tadi dijadiin komen dari 1225 ke bawah. Nah, sekarang kita ini mereka bisa dieksekusi. Oke, kita ulangi lagi. Oke, langsung aja dari selatan di satu. Oh, ini langsung ke barat daya 225. Tapi di sini 222. It's okay, bagus. Kita akan coba ke barat 263. Kalau ke 360 enggak, kita persiapkan. Pada awalnya kita pengen yang 220 itu kalau kodenya ngaco, dia akan ke 360. Tapi sesuai yang ada di tugas, maka ketika dia ngaco, ya udah dia akan diam aja. Contoh kayak gini. Ini masih sama, dia akan tetap diam. Mungkin itu untuk bagian tugas dan bagian pengeksekusian program. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dila. Baik, seperti itulah penjelasan dari Bang Radita mengenai codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaannya. Pertanyaan itu ada dua, yaitu menjadi 1, apa yang Anda harus ubah agar motor servo mampu bergerak continuous dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi konfigurasi servo pada Proteus itu yang harus dirubah. Lalu di codingan di Arduino di map sehingga sudut yang diberikan dan diterapkan akan tepat. Gitu. Ini untuk 6.1. Lalu untuk 6.2
Hitung berapa lebar pulsa atau siklus positif pada servo 0 derajat sampai 180 derajat agar motor servo bergerak pada sudut 25 derajat, 70 derajat, 170 derajat, dan 160 derajat. Jadi sudah dilihat pada modul bahwa 0 derajat sampai 180 derajat lebarnya adalah 2 milisekund. Jadi ini untuk penjelasannya ada pada penjelasan di sini. Nah, jadi untuk 0 derajat itu 1 milisekund, terus 90 derajat itu 1,5 milisekund, artinya dari 0 derajat ke 90 itu naik 0,5, lalu untuk 180 derajat di 20 milisekund dan 1,5 menuju 2 milisekund itu naiknya 0,5. Seperti itu selanjutnya. Jadi kenaikan itu adalah 0,5, maka untuk menuju 0% 0 derajat sampai 180 derajat itu dibutuhkan lebarnya 2 milisekund. Jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini, alhamdulillah praktikumnya berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin hanya seperti ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.